Pedro Alonso Lopez lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1948 di Kolombia. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan dan penelantaran yang kelak membentuk jalan gelap dalam hidupnya. Antara tahun 1978 hingga 1980, Lopez melakukan perjalanan melalui Kolombia, Ekuador, dan Peru. Di sana, ia menumbuh sedikitnya 110 orang, sebagian besar adalah gadis-gadis muda yang belum remaja. Korbannya dipilih karena rentan dan mudah dimanipulasi. Saat tertangkap, Lopez mengaku telah menumbuh lebih dari 300 orang. Angka ini membuatnya dianggap sebagai salah satu penumbuh berantai paling produktif dalam sejarah kriminal dunia. Pada 22 September tahun 1999, Lopez menghilang dari tahanan. Hingga kini, keberadaannya tidak diketahui, meninggalkan tanda tanya besar dan kisah kelam yang sulit dilupakan. Pedro Alonso Lopez lahir pada 5 Oktober tahun 1948 di Tolima, Kolombia. Lopez anak ketujuh dari 13 bersaudara. Ibunya Benilda bekerja sebagai tukang cuci untuk menafkahi keluarga. Nasib keluarga ini sudah dihantui duka bahkan sebelum Pedro lahir. 6 bulan sebelumnya, ayahnya, yaitu Midardo Reyes, tewas dalam penyergapan saat berusaha melindungi desanya. Di tengah gelombang konflik bersenjata yang kala itu melanda Kolombia, kehilangan suami membuat Benilda jatuh sakit karena ratapan yang tak kunjung reda. Ia pun terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi ke rumah ibunya di El Espinal. Di tempat baru itulah, dengan bantuan seorang bidan, Benilda akhirnya melahirkan Pedro. Dengan begitu, kisah hidup Pedro dimulai dari keluarga sederhana yang telah dilanda kemiskinan, kehilangan, dan trauma akibat kekerasan masa itu. Pedro mengaku masa kecilnya penuh penderitaan akibat kekerasan dalam rumah tangga dan ketiadaan sosok ayah. Ia memandang ibunya dengan sangat buruk. Menyebutnya hanya dijadikan alat melahirkan anak dari pria yang berbeda-beda dan sering dipaksa menyaksikan hubungan intim ibu dengan ayah tirinya. Menurut tetangga, ibunya sangat ketat hingga kerap mengurungnya dan melarang bermain dengan anak-anak lain. Sang ibu pun membenarkan bahwa kebencian Pedro terhadapnya sudah muncul sejak kecil. Terlihat dari ucapannya yang sejak masa kanak-kanak sering mengatakan tidak tahan hidup bersamanya. Kisah kepergian Pedro dari rumah saat berusia 8 tahun memiliki dua versi yang saling bertolak belakang. Menurut penuturan Pedro, ia diusir ibunya setelah ketahuan meraba dada saudari perempuannya. Ia pun hidup sebagai tunawisma di daerah Tolima selama setahun. Dalam masa itu, ia dibujuk seorang pria dengan janji tempat tinggal dan makanan. Namun, justru ditipu dan diperkaos. Sebaliknya, ibunya membantah hal tersebut. Ia mengaku tidak pernah melihat perilaku aneh dari Pedro dan menyatakan bahwa justru Pedro yang pergi sendiri pada tanggal 5 April tahun 1958. Menurut sang ibu, kepergian itu adalah bentuk pemberontakan karena Pedro tidak ingin lagi tinggal bersamanya. Saat berusia 10 tahun, Pedro pindah ke Bogota. Tanpa tempat berlindung, ia bergabung dengan geng anak jalanan untuk merasa aman. Di lingkungan itu, ia mulai menggunakan basuco dan gansa sebagai cara untuk meredakan rasa sakit akibat kurang gizi. Saat mengemis di jalanan, ia juga sempat menjadi korban pelecehan seksual. 2 tahun kemudian, saat berusia 12 tahun, Pedro diadopsi oleh keluarga imigran asal Amerika. Namun, ia tidak merasa nyaman. Pada tahun yang sama, ia mencuri uang keluarga angkatnya dan melarikan diri. Pedro mengaku kabur karena pernah dilecehkan secara seksual oleh seorang guru laki-laki di sekolah asrama. Namun, para penulis biografinya membantah hal itu dan menyatakan tidak ada bukti kejadian tersebut. Menurut mereka, Pedro
Kemungkinan besar kabur karena trauma masa lalu membuatnya sulit mempercayai orang asing, termasuk keluarga angkatnya. Pada tahun 1969, Pedro mendekam di penjara La Modelo selama 7 tahun karena mencuri mobil. Baru 2 hari di dalam, ia diperkaos oleh 4 tahanan lain. Alih-alih melapor ke petugas, Pedro memilih bertindak sendiri. Dengan pisau rakitan, ia menumbuh 3 dari 4 penyerangnya dalam kurun 2 minggu. Meski pihak penjara memahami tindakannya sebagai pembelaan diri, hukuman Pedro tetap diperpanjang 2 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 1978, Pedro memilih untuk hidup berkelana. Ia menjadikan Bogota sebagai tempat singgah. Tetapi kakinya tak pernah diam. Ia terus bergerak ke selatan, menyusuri wilayah Tolima, Huila, Cauca, hingga Nariño, lalu menyeberang ke Ekuador dan melanjutkan langkah ke Peru. Kepada teman-temannya, Pedro hanya bercerita bahwa ia mencari nafkah sebagai pekerja musiman di dataran Llanos, dekat perbatasan Venezuela. Begitulah ia menjalani hari-harinya. Terus berpindah, hidup sederhana, dan jauh dari kepastian. Antara tahun 1978 hingga 1980, Pedro mengklaim telah menumbuh lebih dari 100 gadis, yang sebagian besar adalah anak jalanan dan perempuan dari suku asli. Klaim ini tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi jejak kejahatannya terungkap ketika ia mencoba menculik seorang gadis berusia 9 tahun di wilayah Peru. Untungnya, seorang misionaris Amerika berhasil meyakinkan warga untuk menghentikan penyiksaan dan menyerahkan Pedro kepada polisi. Namun, alih-alih ditahan atau diadili, polisi justru mengusirnya dari Peru. Pedro pun pergi begitu saja, meninggalkan klaim mengerikan yang hingga kini tetap tak terbuktikan. Setelah diusir dari Peru, Pedro pindah ke Ekuador dan terus melakukan penumbuhan. Di sepanjang perjalanannya, banyak gadis muda mulai menghilang. Polisi memang menyadari tren ini. Namun, alih-alih mencurigai adanya penumbuh berantai, mereka justru menduga para korban menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia. Semua bermula pada tanggal 5 Mei tahun 1979 di Ambato. Saat itu, Pedro bertemu dengan Hortensia Garces Losada, seorang gadis penjual koran. Dengan tipu muslihat, ia memberikan 100 suker agar gadis itu mau mengikutinya. Namun, niat Pedro jahat. Ia membawa Hortensia ke bawah jembatan terdekat, lalu memperkaos dan menumbuhnya. 7 bulan kemudian, Pedro kembali ke kota kelahirannya, El Espinal, dan melanjutkan aksinya. Pada 14 Desember tahun 1979, ia memperkaos dan menumbuh Flor Alba Sanchez. Kekejaman ini berlanjut dengan hilangnya 2 gadis muda lainnya di kota yang sama pada tanggal 21 Desember tahun 1979 dan 3 Januari tahun 1980. Kebenaran mulai terungkap 20 hari setelah kejadian. Jenazah Flor Alba Sanchez ditemukan terkubur di tanah milik pemerintah kota, bersebelahan dengan korban lain bernama Blanca Bautista. Keduanya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang mengerikan. Dari semua korban di Kolombia, hanya kasus Flor Alba Sanchez yang berhasil dibawa ke pengadilan untuk menjerat Pedro. Konon, masih ada berkas kasus lain yang bisa memberatkannya. Namun, semuanya musnah dalam kebakaran yang melanda gedung pengadilan El Espinal. Rangkaian kekerasan ini tidak berhenti di situ. Pada 10 Januari tahun 1980, Pedro mengintai Ivanova Jacome di sebuah tempat parkir di Totoras, pinggiran kota Ambato, saat gadis itu hendak berangkat sekolah. Ia menculik Ivanova, lalu memperkaos dan menumbuhnya di sebuah gubuk terpencil. Baru sebulan lebih kemudian, tepatnya pada 15 Februari, jenazah Ivanova ditemukan di Plaza Urbina, Ambato, mengakhiri rangkaian kisah tragis ini. Di Plaza Urbina, Pedro kerap muncul dengan dalih sebagai pedagang kaki lima. Padahal, ia lebih sering menghampiri kios-kios yang dijaga oleh gadis-gadis muda. Dengan iming-iming koin 100 sukre,
Ia mengajak mereka menemani dirinya, biasanya dengan alasan butuh penunjuk jalan atau arah ke halte bus. Saat pedagang koran membacakan berita tentang anak-anak yang hilang, Pedro hanya diam menyimak sambil tersenyum sinis. Meski tidak selalu mendekat ke anak-anak, sosoknya sulit terlewatkan di tengah keramaian. Tubuhnya tinggi, hidungnya menonjol, gigi depan atasnya hilang, dan pipi kanannya tertutup bekas luka besar. Ciri-ciri itu, ditambah kebiasaannya yang janggal, membuatnya mudah dikenali dan semakin mencurigakan. Pada awal tahun 1980, dua pedagang muda di pasar, Luz Marina Lozada, penjual bunga, dan Marina Cuenca, penjual minuman, menolak pemberian uang dari seorang pria bernama Pedro. Mereka curiga pria itu berniat memperdagangkan anak, lalu memperingatkan pedagang lain. Pada tanggal 9 Maret tahun 1980, Pedro mencoba menculik Carmen, adik Luz Marina yang berusia 9 tahun. Tangisan Carmen membuat orang-orang di sekitar waspada, sehingga Pedro kabur. Carmen berhasil mengenali Pedro sebagai pria yang sebelumnya pernah menawarkan uang pada kakaknya. Carolina Roman, ketua Dewan Pedagang Pasar, berusaha mengajak pedagang lain untuk membantu menangkap Pedro. Namun, kebanyakan mengabaikannya dan menganggapnya terlalu panik. Tak menyerah, Carolina mengikuti Pedro dan mendapati pria itu sedang membujuk seorang gadis 9 tahun lainnya dengan mengaku tersesat dan menawarkan imbalan uang untuk ditunjukkan jalan. Carolina langsung mencegat Pedro. Awalnya banyak saksi yang mempercayai Pedro yang mengaku tidak bersalah dan menyebut Carolina gila. Namun, berkat desakan Carolina dan fakta bahwa Pedro sudah 2 kali mencoba membawa kabur anak, kerumunan akhirnya yakin. Mereka menahan Pedro, menyeretnya kembali ke pasar, dan memukulnya sepanjang jalan. Meski beberapa pedagang mengkritik Carolina dan ingin melepaskan Pedro, Carolina tetap bersikeras agar pria itu diserahkan kepada polisi. Pedro akhirnya dibawa ke kantor polisi, tetapi hanya ditahan dalam waktu singkat sebelum dilepaskan kembali. Bulan April, banjir besar melanda kawasan Ambato. Saat air surut, terungkaplah jenazah 4 gadis yang sebelumnya dinyatakan hilang. Setelah diperiksa, polisi menemukan bahwa mereka tewas akibat dicekik. Temuan ini membuat penyelidikan lama dibuka kembali. Berkat penyelidikan yang dilakukan, tersangka Pedro akhirnya berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Tiga hari setelah banjir, Pedro menghampiri Marina, seorang gadis berusia 12 tahun yang berjualan di pasar Plaza Rosa. Ia merayu Marina dan menawarkan uang 100 sukre agar gadis itu mau menemaninya jalan-jalan. Marina menolak dan segera mengadukan hal itu kepada ibunya, Carolina. Begitu melihat Pedro, Carolina langsung mengenali pria itu. Ia berteriak, memegang lengan Pedro, dan memberitahu warga sekitar bahwa pria itu berusaha menculik putrinya. Carolina juga menduga Pedro terlibat dalam kasus penumbuhan beberapa gadis yang baru terungkap. Para pedagang di pasar segera menangkap Pedro dan menahannya hingga polisi tiba. Setelah ditangkap, Pedro awalnya memilih diam dan menolak bekerja sama selama interogasi. Sikapnya baru berubah ketika ia berbagi sel selama 27 hari dengan seorang kapten polisi yang menyamar sebagai sesama tahanan. Melalui pendekatan tersebut, Pedro akhirnya membuka diri dan mengakui seluruh kejahatannya. Ia mengaku telah menumbuh ratusan gadis di Kolombia, Ekuador, dan Peru. Modus operasinya selalu sama, memancing korban menjauh dari keramaian dengan iming-iming uang, permen, atau tawaran pekerjaan, lalu memperkaos dan mencekik mereka hingga tewas. Setelah korban meninggoy, Pedro menyebut mereka sebagai munequitas atau boneka kecil, memeluknya hingga dingin, lalu meninggalkan atau menguburnya secara diam-diam. Ia bahkan mengakui pernah menggali kembali kuburan korban hanya untuk berkumpul dengan mamat mereka. Ketika ditanya motifnya, Pedro berkata bahwa ia kehilangan masa kecilnya di usia 8 tahun sehingga ingin melakukan hal serupa kepada gadis-gadis lain. Dalam wawancara lain, ia terang-terangan menyatakan bahwa penumbuhan itu semata-mata demi kepuasan seksual, dan ia sengaja menargetkan korban yang masih muda.
Yang paling mengerikan, ia mengaku sengaja membuat korban tetap sadar hingga detik terakhir, menyebut proses itu sebagai momen ilahi yang sangat ia nikmati saat cahaya di mata mereka perlahan padam. Karena polisi meragukan pengakuannya, Pedro menawarkan diri untuk menunjukkan lokasi tempat ia meninggalkan para korbannya. Ia membawa polisi dan keluarga korban ke sebuah ngarai di Sungai Ambato. Sesampainya di sana, Pedro tersenyum dan menunjuk tumpukan koran di bawah jembatan. Di balik koran itu, polisi menemukan jenazah Hortensia Garces Losada. Untuk mencegah keluarga korban bertindak main hakim sendiri, Pedro dikunci di dalam mobil patroli. Dalam perjalanan ke lokasi kedua, Pedro menceritakan bagaimana ia memancing Hortensia di siang hari. Di sebuah rumah kosong, polisi menemukan jenazah seorang gadis tak dikenal yang sudah membusuk. Beberapa hari kemudian, ia menjelaskan cara lainnya. Menjebak korban di pusat kota Ambato, mengajaknya naik bus keluar kota, berjalan jauh ke pedesaan, lalu membawanya ke bangunan terbengkalai, tempat ia memperkaus dan menumbuh gadis itu. Agar kerjasama tetap lancar, polisi yang dipimpin Pastor Cordiva sengaja bersikap ramah kepada Pedro. Pedro pun menuntun mereka ke beberapa lokasi lain, terutama di sepanjang jalan raya Ambato Quito, dan mengingat kembali banyak penumbuhan yang ia lakukan. Namun, tiba-tiba ia berhenti berbicara dengan alasan merasa dikhianati oleh polisi yang dianggapnya sudah menjadi temannya. Pencarian panjang akhirnya menemukan 53 jenazah gadis berusia 8 sampai 13 tahun, sebagian terkubur di hutan dekat Ambato. Dari 28 lokasi lain yang ditunjuk Pedro, tidak ada jenazah yang tersisa. Polisi menduga hewan pemakan bangkai telah menggalinya dan menyebarkan sisa-sisa tubuh itu. Meski temuan kuburan massal ini cukup membuktikan pengakuan Pedro bahwa ia telah menumbuh sekitar 110 orang di Ekuador. Namun, pihak berwenang tidak menyeretnya ke pengadilan untuk seluruh 350 kasus yang ia akui. Sebagian besar korban berada di luar Ekuador dan menggelar sidang tambahan di Kolombia maupun Peru dianggap terlalu mahal dan rumit secara hukum. Pada tahun 1980, Pedro akhirnya menghadapi pengadilan di Ambato, Ekuador. Di hadapan hakim Jose Roberto Cobos Moscoso, ia didakwa dengan 57 kasus penumbuhan yang mengerikan. Proses persidangan pun berjalan. Hingga pada tanggal 27 Januari tahun 1981, keputusan pun dijatuhkan. Pedro dinyatakan bersalah, namun hanya untuk 3 dari puluhan tuduhan tersebut. Meski demikian, hakim tetap memberikan hukuman maksimal yang berlaku di Ekuador saat itu, yaitu 16 tahun penjara. Pedro mendekam di penjara Garcia Moreno, dekat Quito, karena sering menjadi sasaran serangan pisau dari sesama narapidana. Ia akhirnya mendapat pengawalan ketat dari petugas. Pada awal tahun 1990, banyak wartawan yang mewawancarainya, namun cerita yang ia berikan selalu berubah-ubah. Kadang, Pedro dengan bangga mengaku menikmati sensasi saat mencekik para korban. Di lain waktu, ia justru menyangkal keterlibatan utama dan menyebut Jorge Patino sebagai pelaku sebenarnya. Menurut versi ini, Pedro hanya membantu Patino mengubur jenazah setelah Patino memperkaos para korban. Pedro juga mengklaim bahwa ia akhirnya menitam Patino hingga teas di Duran sebagai bentuk balas dendam. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1994, Pedro dibebaskan dari penjara 2 tahun lebih cepat dari jadwal. Keputusan ini memicu protes keras. Banyak pengacara berusaha memperpanjang hukumannya atau menambahkan hukuman baru, namun upaya mereka tidak berhasil. Sesaat sebelum bebas, Pedro tampil percaya diri dalam sebuah wawancara. Ia menyebut dirinya sebagai pria abad ini dan mengklaim bahwa pembebasannya adalah hasil dari perilaku baik selama ia berada di penjara. Pedro dibawa dari Quito ke Ibarra untuk menjalani proses deportasi. Suasana pengadilan saat itu ramai oleh wartawan dan masyarakat. Dengan tenang, Pedro bahkan sempat berjabat tangan dengan beberapa orang yang hadir. Namun, segera setelah hakim membacakan perintah deportasi, situasi berubah. Polisi langsung menangkap Pedro dan memindahkannya ke kendaraan lain
untuk segera dibawa ke perbatasan Kolombia. Perjalanan ke perbatasan ditempuh selama 5 jam di malam hari. Rute ini dipilih secara strategis untuk menghindari pengejaran. Keluarga para korban telah memasang sayembara dengan hadiah hingga $25.000 bagi siapa saja yang bisa menangkap Pedro. Dengan demikian, pihak berwajib memastikan ia keluar dari negara tersebut dengan aman dan tanpa insiden. Ketika Pedro tiba di Kolombia, ia langsung ditahan oleh aparat setempat. Karena saat itu belum ada surat perintah penangkapan, ia hanya ditempatkan di sebuah hotel di Pasto dengan penjagaan ketat. Meski pintu kamarnya sengaja dibiarkan terbuka, Pedro sama sekali tidak berniat kabur karena takut dinumbuh oleh massa yang mengamuk. Seminggu kemudian, surat perintah penangkapan akhirnya diterbitkan dari kota El Espinal atas dugaan keterlibatannya dalam lebih dari selusin penumbuhan. Saat dibawa ke sana, mobil tahanan yang mengangkutnya dikepung dan diserang oleh sekitar 2.000 warga yang murka. Demi keselamatannya, Pedro segera dialihkan ke Bogota untuk pemeriksaan medis dan menunggu hingga situasi mereda. Meski ia berulang kali memohon agar dibebaskan, keputusan tetap diambil. Ia dikembalikan ke El Espinal untuk menjalani proses hukum. Di sana, Alba Sanchez secara resmi melaporkan Pedro atas penumbuhan putrinya, yaitu Flor Alba Sanchez. Karena pola kejahatannya sangat mirip dengan korban-korban yang tewas di Ekuador. Pengadilan kemudian menyatakan Pedro bersalah. Seorang dokter yang memeriksanya sempat menduga Pedro mengalami psikosis dan membutuhkan penanganan kejiwaan. Namun, pihak berwenang menolak diagnosis itu dan hanya menyebutnya memiliki kepribadian yang tidak sehat. Akibatnya, Pedro dipindahkan ke sayap psikiatri penjara La Modelo tanpa mendapatkan terapi atau obat yang layak. Ia menjalani hari-harinya secara rutin. Olahraga berat, membaca, dan menonton televisi. Penampilannya tetap rapi, namun berbeda dengan gembar-gembor di Ekuador. Pers Kolombia sama sekali tidak tertarik mewawancarainya, membuat Pedro tenggelam dalam kesunyian tahanan tanpa sorotan publik. Pada bulan Februari tahun 1998, Pedro dinyatakan sehat secara mental dan dibebaskan dengan jaminan $70 Amerika Serikat. Syaratnya, ia harus rutin melapor ke pihak berwajib dan mengikuti terapi. Namun, tak lama setelah bebas, ia justru langsung kabur. Selama tahun itu, beredar kabar bahwa ia pernah terlihat di Tulcan dan Ibarra, bahkan sempat ditangkap di Cuanca sebelum berhasil meloloskan diri lagi. Sayangnya, semua laporan itu tidak pernah terbukti kebenarannya. Di waktu lain, Pedro sempat pulang menemui ibunya untuk meminta uang. Karena sang ibu tidak mampu memberinya akibat kemiskinan, Pedro malah mengambil kasur dan kursi dari rumah ibunya, menjualnya di pinggir jalan, lalu menghilang lagi tanpa jejak. Pada tanggal 22 September tahun 1999, jejak terakhir Pedro terlihat di Bogota. Saat itu, ia mendatangi kantor catatan sipil nasional untuk memperbarui kartu kewarganegaraannya agar bisa lolos dari penjagaan ketat di pos-pos pemeriksaan. Ia menyelinap menggunakan kartu identitas atas nama Israel Sespet, seorang pria berusia 60 tahun asal IP. Sejak hari itu, Pedro menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Kepolisian Kolombia dan Interpol mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Pedro. Ia diduga melakukan penumbuhan dengan cara yang mirip dengan kejahatannya sebelumnya. Interpol mencabut surat penangkapannya karena lembaga forensik Kolombia menyatakan bahwa jenazah yang ditemukan adalah Pedro. Data ini juga dicatat oleh Registri Nasional. Namun anehnya, Pedro tetap dianggap sebagai buronan. Artinya, banyak pihak masih meragukan bahwa ia benar-benar sudah meninggoy. Seorang wanita bernama Andrea Marcela Garcia Betrago ditemukan tewas di Tunja, Kolombia. Karena cara penumbuhannya mirip dengan kasus Flor Alba Sanchez pada tahun 1979 yang pernah dikaitkan dengan Pedro, ia kembali disebut sebagai tersangka potensial. Berdasarkan pengakuan Pedro kepada pihak berwenang, jumlah korban yang paling sering dicatat adalah 110 orang.
angka yang sengaja tidak memasukkan 3 tahanan yang ia numbuh pada tahun 1969 karena Pedro hanya mengakui kejahatannya terjadi di Ekuador. Aparat keamanan negara itu pun memusatkan penyelidikan di wilayahnya. Polisi menyisir hampir seluruh provinsi dan berhasil menemukan sejumlah jenazah di sekitar Ambato dan Santo Domingo, serta makam-makam tunggal yang tersebar di dekat desa-desa wilayah La Troncal, Tulcán, Quito Azogues, Manta, dan Salcedo. Namun, dari sekian banyak temuan itu, hanya 17 korban yang berhasil diidentifikasi identitasnya, sementara sisanya masih menjadi misteri. Di luar Ekuador, klaim Pedro terdengar lebih besar daripada kenyataan yang bisa dibuktikan. Ia pernah menyatakan menumbuh 100 orang di Kolombia, tetapi hanya mau mengonfirmasi penumbuhan 2 anak di El Espinal. Sedangkan untuk Peru, sama sekali tidak ditemukan catatan atau bukti yang mengaitkannya dengan korban di negara tersebut. Hingga kini, jejak kejahatannya hanya bisa dilacak sejauh pengakuannya sendiri. Dan banyak korban yang mungkin tak akan pernah diketahui namanya secara resmi. Kisah catatan Guinness World Records tentang Pedro Lopez bermula antara tahun 2001 hingga ke 2007. Saat itu, namanya resmi masuk buku rekor dengan gelar penumbuh berantai modern paling produktif. Ditempatkan di bawah 2 tokoh sejarah yang masih kontroversial, Takbarum dari India dan Elizabeth Báthory dari Hongaria. Karena jumlah korban kedua tokoh lama itu masih diperdebatkan, Guinness akhirnya menyederhanakan gelarnya menjadi sekadar penumbuh berantai paling produktif. Namun, catatan ini tidak berjalan mulus. Banyak pihak protes karena merasa tidak pantas memasukkan penumbuhan ke dalam buku rekor, seolah-olah menjadikannya sebuah lomba atau ajang pencapaian. Mendengar keluhan tersebut, Guinness pun memutuskan menghapus kategori itu dari edisi terbaru. Nama Pedro Lopez sempat kembali di edisi tahun 2012. Kali ini ditempatkan di bagian khusus bernama Big Stuff. Meski begitu, situs resmi Guinness akhirnya menghapus namanya juga secara permanen. Yang menarik, meski Pedro dihapus, Guinness masih mempertahankan rekor sejenis untuk tokoh lain. Jane Toppan tetap dicatat sebagai penumbuh berantai perempuan paling produktif. Sementara Barum masih diakui sebagai penumbuh paling produktif sepanjang sejarah. Dengan demikian, catatan Pedro menjadi bagian kecil dari sejarah yang pernah diakui dunia, lalu dihapus karena pertimbangan etika. Kisah nyata dari Pedro Lopez yang dikenal dalam literatur kriminologi sebagai Monster of the Andes adalah salah satu catatan kelam dalam sejarah kejahatan serial di Amerika Latin. Kisah ini meninggalkan kesan mendalam tentang betapa beratnya harga yang dibayar oleh ratusan nyawa muda yang hilang serta keluarga yang harus hidup dalam ketidakpastian. Ada rasa pilu yang sulit diungkapkan ketika menyadari bahwa banyak dari mereka tidak pernah mendapat perhatian yang layak sebelum maupun setelah menjadi korban. Pedro bukan hanya produk kejahatan murni, melainkan juga produk dari lingkungan yang membiarkan kekerasan, kemiskinan struktural, dan stigma terhadap masalah mental berlalu tanpa solusi. Kesan utamanya adalah kesadaran bahwa kejahatan ekstrem seringkali berakar pada pengabaian sosial yang sistemik. Kisah ini tidak layak dijadikan sensasi atau hiburan morbid. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai pengingat etis. Kemanusiaan diuji bukan saat semua berjalan lancar, melainkan saat kita memilih untuk peduli, melindungi yang rentan, dan memperbaiki sistem yang retak. Meski meninggalkan beban emosional yang berat, kisah Pedro Lopez justru memicu dorongan untuk memperkuat pendidikan empati, advokasi hak anak, transparansi hukum, dan kolaborasi internasional dalam pencegahan kekerasan. Dari kegelapan, muncul kesadaran bahwa pencegahan selalu lebih manusiawi daripada penyesalan. Kisah nyata seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk dikupas lebih dalam, dipahami tanpa sensasi,
dan diabadikan agar tidak hilang di telan waktu. Di channel ini, kami berkomitmen menghadirkan setiap fakta dengan integritas, menghormati korban, dan mengungkap sisi sejarah yang sering tersembunyi. Jika kamu percaya bahwa kebenaran layak untuk didengar, dan kamu ingin terus menyelami kisah nyata yang menggetarkan tanpa kehilangan kedalaman, tetaplah di sini. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas yang selalu ingin tahu lebih jauh. Karena selama masih ada yang ingin mendengar, kami akan terus bercerita. Apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari kisah ini? Tulis di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Tuhan memberkati.